Dan artinya kami memastikan bahwa ijazah yang dipegang sekarang oleh Dr. Tifa ada sekitar mungkin lebih dari 3 sekarang. Saya sudah lebih dari 5 sekarang. Itu adalah ijazah yang asli. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini itu adalah yang membuat ijazah palsunya. Pada saat demo besar di Universitas Gadjah Mada yang dilakukan oleh mahasiswa waktu kemarin, sebenarnya Rektor UGM, Prof. Dr. Ova Emilia, itu ternyata dipanggil oleh Kepala Negara dan kemudian diberi nasihat, sudahlah katakanlah yang benar dan nanti akan keluar. Dan 11-17 milik ijazah Sri Murti Ningsih. Jadi waktu itu saya terangkan, dan 3 ijazah itu 11, 15, 11, 16, 11, 17 itu tidak identik dengan ijazahnya Joko Widodo. Ini pertama ya, jadi tidak identik. Jelas banget waktu itu posisinya saya sampaikan di depan Bareskrim waktu itu adalah huruf A-nya milik Joko Widodo itu mencotot keluar. Mencotot artinya keluar, terbang keluar. Nah, bukan hanya itu, karena kami waktu itu di dalam di challenge, Mas kan hanya punya bukti-bukti digital. Tidak. Alhamdulillah, kami sekali lagi berterima kasih ya Dr. Tifa kepada kakak-kakak kelas kami. Ada angkatan 78, ada angkatan 79, kebanyakan itu angkatan 80 juga. Ya, yang mereka lulus rata-rata di tahun 85. Mereka mengirimkan tidak hanya foto digitalnya, tapi mengirimkan ijazah aslinya, Masya Allah. Dikirimkan dan dengan kepercayaan sangat penuh bagi kami untuk mempertontonkan kepada masyarakat. Dan ini kami memegang rahasia, kami memegang amanah. Kami belum akan mempertontonkan ijazah fisik aslinya meskipun ada. Kami di Allah berkata bahwa itu ada di tangan kami. Tapi karena kami memegang amanah, kami belum akan mempertunjukkan dulu. Tapi saya tidak mau nomor. Ijazah itu sudah saya error level analysis, ya. Dan hasilnya kira-kira seperti ini. Kalau ini ijazah saya tampilkan. Gak apa-apa, ini ijazah saya, ya. Ini ada elanya. Jadi di sini muncul masih ada fotonya, masih ada logonya, masih ada. Ya, ini saya galung. Ijazah milik Joko Widodo, kalau di ELA hasilnya kayak gini. Seperti bercak-bercak kotoran burung. Nggak ada bekas-bekasnya sama sekali hancur. Bahkan kalau kemudian di-fullkan, ijazah saya pun masih berbentuk ini. Ini masih berbentuk, masih ada legalisasinya, masih ada foto saya, masih ada logonya, masih ada. Dan kalau ijazah Joko Widodo ditampilkan kayak gini, hancur. Dan dengan segala hormat, saya tampilkan analisis ELA, satu sampel ijazah milik kakak kelas kami yang asli. Tapi ini masih terlindung, tidak nampak milik siapa, ya. Inilah, jadi masih nampak. Fotonya masih nampak, logonya masih nampak, ada pengamannya pun masih nampak. Kalau ELA masih nampak. Jadi ini saya mendukung statementnya Dr. Tifa, dan itu clear sekali. Ijazah milik kakak-kakak kelas kami itu adalah ijazah, dan kami bangga dengan Universitas Gadjah Mada, Pak Al-Katiri, karena ijazah dari UGM itu sangat rapi, sangat detail, dan sangat bagus. Ada 5 layer pengaman, ya. Ada yang namanya emboss, ada yang namanya watermark, ada yang namanya tinta khusus untuk capnya, ada meterai dengan nilai dan warna khusus. Saya menyebutkan warna khusus ya, gitu supaya nggak ditiru, nanti mereka niru lagi nanti. Harganya beda. Harganya juga itu nanti dulu ya, gitu. Dan artinya itu jelas-jelas betul. Dan artinya kami meyakini, bukan yakini ya, kami memastikan bahwa ijazah yang dipegang sekarang oleh Dr. Tifa ada sekitar mungkin lebih dari 3 sekarang. Saya sudah lebih dari 5 sekarang. Itu adalah ijazah yang asli. Benar. Asli, benar. Dan kami membuka kalau ada kakak-kakak kelas yang mempercayakan kepada tim kami di bawah Pak Al-Katiri atau di bawah tim organisasi aktivis, silahkan. Salah satu atau ada beberapa orang dari foto ini itu adalah yang membuat ijazah palsunya. Ini foto ini adalah tanggal 1 Mei 2025 yang lalu. Ini adalah pertemuan yang dikoordinir oleh salah seorang yang disebut Mr. P. Nah, saya pun dan Dr. Resmond sama Pak Hermanto, Dr. Hermanto, sama satu lagi Pak Betor juga dilaporkan oleh orang Mr. P ini ke Polda Metro Jaya, dan melaporkannya seperti setan. Jam 1 malam bikin LP-nya. Tapi artinya biarkan, dan ini bukan omongan. Data ini kami dapatkan langsung dari BIN, mantan BIN, Badan Intelijen Negara, yaitu Kolonel Sri. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, dalam klip video tersebut di mana Roy Suryo memberikan pernyataan terbaru mengenai tentang tudingan-tudingan kasus Bapak Jokowi ini, dan sampai sekarang kita tahu bahwa tudingan itu masih
jadi pembicaraan hangat di beberapa media sosial. Ya tentunya sudah ada bukti yang jelas bahwasanya sudah banyak ijazah-ijazah palsu yang sudah mereka buat di situ, dan Rektor UGM sudah tidak bisa mengelak lagi untuk memberikan pembelaan kepada Bapak Jokowi ini. Ya tentunya dalam hal tersebut sudah tidak ada lagi pembelaan mereka untuk mengelak ya, atau membela diri di situ ya, karena sudah ada bukti-bukti dan fakta-fakta yang jelas dari pernyataan surat tersebut ya. Dari situ ada beberapa dari gambar-gambar yang mereka kirimkan di situ dan sudah mereka copy sehingga tidak ada lagi penjelasan atau pembelaan diri dari Bapak Jokowi ini ya. Tentunya itu yang membuat Bapak Jokowi sudah tidak bisa bicara lagi atau terpojok dalam hal tersebut. Ya, langsung saja teman-teman, di sini kita akan membacakan beberapa komentar dari tanggapan teman-teman dalam menyikapi video ini ya. Tentunya ketika mereka membuka video ini ya, tentunya bisa mereka menyikapi serta menyimpulkan dan memberikan tanggapan mereka. Ya, langsung saja menurut Geoferen ini, segerakan ada tindakan nyata adili si Joko dan mazulkan anaknya, karena kita tahu bahwa yang membuat kerusuhan-kerusuhan di negara kita ya selalu terkait namanya dengan Mulyono ini atau Fufafa ini ya. Sesuai harapan yang dilakukan oleh masyarakat, kalau masih belum juga untuk segera diadili ya, tentunya ketika presiden kita masih belum mengambil tindakan dalam hal tersebut ya, biarlah masyarakat yang bertindak ya. Tentunya ketika masyarakat yang bertindak ya, otomatis tidak ada lagi ampunan ya, begitu. Mereka bisa saja masuk membongkar demokrasi, bahkan sampai ke seluruh keluarga yang menimpalkannya seperti begitu ya. Kita tahu bahwa dalam demo-demo waktu akhir-akhir kemarin itu ya, tentunya bisa juga seperti begitu nantinya kalau masih saja tidak ada tindakan dari pemerintah untuk memberikan tanggapan mereka ya, tentu seperti begitu. Nah, selanjutnya, bersihkan UGM dari ijazah palsu. Kebohongan tidak bisa ditutupi, pasti terbuka sendirinya ya. Ibaratnya banyak hal-hal yang sudah terjadi di universitas ini ya, tentunya Universitas Gadjah Mada ini bakal jadi sepi karena mereka takut ya rektor-rektornya saja pembohong ya, begitu. Tidak ada fakta-fakta yang detail untuk memberikan pembuktian ya. Tentunya banyak masyarakat atau mahasiswa sudah tidak menginginkan mereka lagi untuk kuliah di sana karena banyak hal-hal yang sudah mencurigakan di kampus itu ya. Tentunya dalam satu hal kasus ini ya bisa membuat nama kampus itu jelek ya di mata para masyarakat Indonesia. Ya, kalau ijazah Jokowi palsu atau cuma diploma, jelas-jelas rakyat Indonesia ditipu. Seorang penipu yang jadi pemimpin selama 10 tahun karena efeknya sekarang kondisi Indonesia rakyatnya sudah susah, tambah plus banyak pengangguran ya, tata peradilan berantakan, tambah hukum dipermainkan, sama penguasa kekuasaan tajam ke bawah tumpul ke atas, demokrasi dirusak lewat MK dan lain-lain ya. Memang seperti begitu, ibaratnya mereka membuat peraturan-peraturan yang berlaku tapi mereka sendiri yang melanggar ya. Cuman sekedar omongan saja tapi tidak ada tindakannya. Tidak pantas negara kita disebut negara hukum karena dari perlakuan atau kerjaan-kerjaan mereka ini sudah tidak pantas negara kita disebut negara hukum. Ya, tentunya dari pekerjaan mereka kita bisa menilai sudah banyak hal-hal atau kejanggalan-kejanggalan yang sudah mencurigakan atau tidak membuat damai ya, bahkan bisa membuat kerusuhan-kerusuhan di masyarakat ya, tentunya seperti begitu. Selanjutnya, keren Pak Jokowi. Jokowi hebat, kita harus memberi penghargaan kepada Bapak Jokowi. Hampir 99% cekriawan dan cekriawan Muslim Indonesia dapat diakali Jokowi kecuali Roy dan lain-lainnya. Drama ijazah ini sungguh menarik hingga menguras waktu dan tenaga dan terus bersambung berjilid-jilid ya. Banyak ya, dari sekian banyaknya politik-politik ya, tentunya yang lebih menarik adalah politiknya mengenai tentang tertuju pada Bapak Mulyono ini ya, tentunya karena dia adalah mantan presiden kita ya, otomatis banyak hal yang mau melihat latar-latar yang sudah
tercangkup dalam kehidupan pribadinya tersebut. Ya tentu kita juga harus tahu dari segi pengalaman serta sikap dan karakter tersebut kita menelusinya satu persatu. Ya wajar saja karena kita adalah sebagai masyarakat Indonesia yang mau tahu bagaimana keadaan serta apapun yang terjadi dalam pemimpin-pemimpin negara kita ini. Ya langsung bongkar semua kebohongan si PKI Jokowi sekeluarga. Ya, tangkap Jokowi bikin NKRI carut marut. Zaman Jokowi korup berjamaah, rakyat semakin melalar. Ya, memang seperti begitu ya teman-teman, karena setiap hal-hal apapun yang terjadi di politik di negara kita ini selalu terkait yang namanya Mulyono ini, karena seakan-akan mereka membuat rencana, strategi perencanaan mereka ini memang benar-benar luar biasa, sehingga membuat masyarakat kerusuhan-kerusuhan di mana-mana dan selalu terkait yang namanya geng Solo ini ya, dan selalu ada pembelahan satu pihak dengan yang lainnya, membuat semakin gaduh ya, semakin membuat negara kita tidak baik-baik saja ya, ibaratnya seperti begitu ya. Ini salahnya kita ketika kita sudah memilih pemimpin yang salah ya, tentunya ketika dia menjadi pemimpin yang baik ya, tentu dia juga meninggalkan kesan-kesan yang baik ya. Setelah dia pergi ya, ini membuat kesan-kesan yang buruk yang membuat masyarakat semakin sengsara karena strategi perencanaan mereka untuk segera mau menguasai negara kita ini ya, ibaratnya seperti begitu, seakan-akan kekuasaan dari mereka masih belum juga hilang ya, seperti begitu. Nah teman-teman, dalam klip video tersebut ini coba berikan tanggapannya di kolom komentar. Tanggapan teman-teman sangat berarti supaya kita bisa saling bertukar pikir dalam menyikapi situasi politik-politik di negara kita ini. Terima kasih teman-teman.